I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over our coming and going, both now and forevermore. I searched the world, but it couldn't fill me. Land's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways.
turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 2 Februari 2025. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah tentang kelahiran baru atau kelahiran kembali di bulan Januari, dan di bulan Februari atau selama bulan Februari ini kita akan belajar satu seri khotbah yang baru. Kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 121. Dan hari ini kita akan mulai dari ayatnya yang pertama dan kedua, Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saya mencoba untuk memberi tema dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini, Tuhanku sumber pertolonganku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita belajar sama-sama lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Selama bulan Februari ini Tuhan, kami mau belajar lagi dari Mazmur 121. Dan hari ini kami akan belajar dari ayat pertama dan ayat kedua. Hamba berdoa, kiranya Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang sudah menguatkan, menjadi berkat lagi buat hamba yang akan hamba share pagi hari ini. Kiranya juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2, Tuhanku sumber pertolonganku. Saya baru saja membaca satu kesaksian Bapak Ibu dari seorang penulis dan juga seorang hamba Tuhan bernama Gloria Foreman. Gloria cerita tentang pengalaman hidupnya. Dia ceritakan seperti ini. Saya baru saja dalam tahap menyesuaikan diri dengan peran saya yang baru sebagai seorang ibu dari anak pertama saya. Tapi tiba-tiba saja saya diberi peran tambahan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Itulah peran sebagai pembantu penolong atau dengan istilah caregiver dari suami saya sendiri. Beberapa tahun setelah kami menikah, Gloria ceritakan, Dave suaminya, atau dia katakan suami saya Dave, tiba-tiba mengalami kondisi saraf yang melemahkan, yang menyerang kedua lengannya. Suami saya yang tadinya begitu atletis dan ceria, kata Gloria, akhirnya menjadi cacat dan tentu saja putus harapan. Ketika anak pertama kami tumbuh lebih dari 8 pound kira-kira, dia katakan, Dave dan saya begitu patah hati, begitu down, begitu sedih, karena rasa sakit kronis dan atrofinya yang dialami oleh Dave, akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak memungkinkan dia untuk menggendong bayinya yang baru lahir. Dan Gloria Foreman katakan dalam kondisi ini kami sadar, saya dan Dave sadar bahwa kami membutuhkan bantuan. Kami membutuhkan harapan. Dia lanjutkan, kenormalan baru kami sebagai keluarga dengan 3 anggota tampaknya menjadi rumit sekarang ini. Dan saya terus berjuang untuk beradaptasi dengan baik dengan kondisi ini. Setelah menjalani operasi besar pada lengannya, Dave mulai pulih. Saya merasa lega dan penuh harapan kembali. Tapi kemudian setelah kami pindah ke luar negeri untuk memulai pelayanan baru, kesehatan Dave memburuk kembali. Hampir setiap tengah malam suami saya akan bergulat di lantai sambil kesakitan. Dan Gloria katakan dalam cerita yang dalam kisahnya, sementara suami saya bergulat, saya berusaha untuk tetap terjaga dengan perasaan yang silih berganti, khawatir. Saya berdoa,
Ada kadang-kadang harapan muncul, kadang-kadang ada harapan itu hilang, dan rasanya waktu itu bergulir begitu lambat. Sedetik rasanya setahun. Sekali lagi dalam kondisi yang berat seperti ini, kami sadar kami sangat membutuhkan bantuan untuk menolong kami untuk menyelesaikan kehidupan kami secara praktis tiap-tiap hari. Kami atau paling tidak saya memerlukan bantuan tambahan di rumah saya. Saya membutuhkan orang lain yang dapat menolong saya mengerjakan hal-hal praktis di rumah. Dan harus saya akui, terkadang Tuhan memang mengirimkan bantuan itu. Atau di waktu lain Tuhan memberi kami, Dia tidak mengirimkan bantuan, tapi Dia memberi kami kemampuan, Dia memberikan saya khususnya hikmat untuk berusaha menyederhanakan semua rutinitas saya tiap-tiap hari. Bahkan, Gloria Furman tutup kesaksiannya, kalau boleh saya katakan, kalau boleh saya saksikan, terkadang Tuhan mengirim begitu banyak bantuan secara praktis kepada saya dan Dave. Sehingga akhirnya saya merasa sangat dimanjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, bicara soal bantuan pertolongan. Ada waktu di mana kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita membutuhkan pertolongan. Grup musik terkenal The Beatles pernah bernyanyi, saya bisa bertahan hidup dengan sedikit bantuan dari teman-teman saya. Ada satu iklan produk Lifeline punya slogan, tolong, saya jatuh dan tidak bisa bangun kembali. Bapak Ibu, kemana kita pergi saat kita membutuhkan bantuan? Pertanyaan buat kita semua. Apakah kita akan telepon keluarga kita akan telepon teman-teman kita, sahabat terdekat kita, atau kita telepon 911 kalau di sini. Atau di Indonesia mungkin kita langsung kalau kita butuh bantuan, kita telepon damkar atau pemadam kebakaran. Memiliki sistem pendukung dalam hidup ini, Bapak Ibu, pasti baik. Tetapi, satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini berdasarkan belajar dari Mazmur 121 ini, jangan pernah lupa, kita semua perlu melihat lebih jauh dari itu. Sistem pendukung di sini, khususnya di negara ini, dan penolong yang disiapkan oleh khususnya pemerintah, boleh saya katakan cukup baik, bahkan mungkin sangat baik. Misalnya, asuransi kesehatan yang ada di sini, sistem-sistem sprinkle di tiap apartemen, di tiap rumah, untuk menjaga supaya tanaman itu semua tetap subur. Saluran-saluran air yang tersedia di setiap tempat, di setiap lokasi beberapa meter. Supaya apa? Supaya kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran datang, siap, airnya sudah ada, Bapak Ibu. Seperti itu. Tetapi harus diakui sejarah dan pengalaman mengajarkan kita bahwa tidak ada keamanan atau tidak ada safety plan. Tidak ada polis asuransi. Tidak ada sistem keamanan yang dapat membuat Bapak Ibu dan saya kita semua benar-benar aman dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita semua dapat mengikuti semua aturan keselamatan. Mengambil setiap tindakan pencegahan. Olahraga, makan dengan baik, makanan sehat, diet, dan lain sebagainya. Tapi harus diakui, kita sudah melakukan semua yang terbaik. Ada saja hal-hal yang salah yang tetap bisa terjadi. Dan itulah sebabnya kita perlu mencari pertolongan yang saya katakan melebihi dari semua sistem-sistem keamanan yang kita punya tadi. Dan itulah yang saya sebut, atau Mazmur 121 katakan, itulah pertolongan dari atas, pertolongan dari Yang Maha Kuasa, pertolongan dari Tuhan pencipta alam semesta. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Benjamin Franklin? Semua kita tahu siapa beliau. Seorang postmaster, ambasador, seorang penulis, seorang saintis. Dia juga founding father dari negara ini. Dia juga dikenal sebagai seorang inventor. Selalu menciptakan solusi terhadap bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umum. Bapak Ibu. Seorang yang dikenal penuh dengan inovasi dalam hal-hal baru dalam dunia teknologi. Benjamin Franklin pernah berkata begini, Tuhan menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Alkitab mengajarkan kita kebenaran yang lain. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menolong mereka yang mencari Dia. Tuhan menolong mereka yang mencari pertolongannya. Dan tidak ada seorang pun dari kita akan aman sampai kita mencari Tuhan. Sampai kita berlindung kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, boleh saya katakan tidak seorang pun dari kita akan mendapatkan keamanan. Akan merasa aman sampai kita berlindung kepada Tuhan. Sampai kita akhirnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, Mazmur 121 adalah Mazmur tentang kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Mazmur 121 ini adalah Mazmur perjalanan, nyanyian siarah kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahkan banyak keluarga sekarang, mungkin termasuk kita, termasuk keluarga Bapak Ibu, termasuk saya, selalu membaca Mazmur ini bersama-sama sebelum kita melakukan perjalanan. Satu Mazmur yang sangat terkenal. Sebelum kita berjalan, kita mau pergi, kita mau keluar rumah, kita baca Mazmur 121.
Umat Yahudi selalu juga taat membacakan sebagian dari Mazmur ini, Bapak Ibu, khususnya saat mereka mau meninggalkan atau memasuki rumah mereka. Dalam tradisi dikenal, orang-orang Yahudi selalu menempelkan semacam silinder kecil yang mereka sebut mezuzah dengan beberapa ayat Mazmur 121 yang mereka masukkan ke dalam mezuzah tadi, ke dalam silinder kecil tadi. Dan setiap kali mereka meninggalkan atau memasuki rumah, mereka menyentuh mezuzah dan membacakan Mazmur 121, khususnya ayat 5 dan ayat 8. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita semua. Apakah sekarang kita sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan? Apakah di waktu belakangan ini, Bapak Ibu, di hari-hari ini, Bapak Ibu sedang membutuhkan bantuan, sedang membutuhkan pertolongan, khususnya di tengah situasi-situasi sulit yang sedang Bapak Ibu sedang Bapak Ibu alami? Khususnya kita semua dalam memasuki menjalani tahun yang baru ini, kita baru masuk bulan kedua di bulan Februari. Sehingga Bapak Ibu, bagi saya Mazmur 121 ini adalah bagian firman Tuhan, Mazmur yang cocok, tepat untuk kita semua. Saya pun secara pribadi jujur mengakui, memasuki tahun yang baru ini, tahun 2025, saya juga disadarkan kembali oleh Tuhan bahwa saya membutuhkan penolong, saya membutuhkan perlindungan darinya. Mazmur ini sangat baik, sangat bagus untuk kita hafal dan berguna untuk perjalanan hidup kita semua, Bapak Ibu. Apapun itu bentuknya. Karena Mazmur 121 mengajarkan kita banyak kebenaran penting, kebenaran berharga. Mazmur 121 ini mengajarkan tentang kebenaran, tentang pertolongan dan kepedulian Tuhan bagi kita. Mazmur ini mengajarkan, mengingatkan kita bahwa Tuhan memang adalah Sang Pencipta, tapi Dia juga adalah penolong kita. Mazmur ini juga mengajarkan bahwa Allah Israel, Allah yang kita sembah, adalah pelindung kita. Mazmur ini juga mengajarkan kita tentang Tuhan yang akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Kita akan sama-sama belajar dari semua kebenaran ini, Bapak Ibu. Tapi hari ini, pagi ini, di saat kita sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan, ketika Bapak Ibu dan saya kita sedang belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan dan kepedulian Tuhan terhadap hidup kita. Saya mau kita sama-sama melihat dan belajar lagi dari Mazmur ini, khususnya ayat 1 dan 2. Mazmur memulai Mazmur ini dengan mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak Ibu, pertama-tama Mazmur ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Sang Pencipta kita juga adalah penolong kita. Ini adalah ayat-ayat kitab suci yang indah, yang telah membawa banyak penghiburan bagi umat Tuhan selama bertahun-tahun. Saya tahu banyak dari kita, banyak dari Bapak Ibu juga mungkin telah mengutip ayat-ayat ini di saat-saat Bapak Ibu membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dan melalui ayat pertama Mazmur ini, saya pun pribadi belajar lagi beberapa hal tentang Tuhan dan tentang pertolongan yang Dia berikan dan bagaimana caranya agar dan saya mau sharing ini kepada Bapak Ibu, di tengah-tengah kemelut hidup kita masih dapat merasakan dan melihat pertolongan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu ada dua kebenaran tentang Tuhan sebagai penolong, tentang perlindungan Tuhan yang saya belajar dari ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama, kita akan melihat Tuhan dan pertolongannya ketika pandangan kita melampaui gunung-gunung ciptaannya. Ayat 1, Bapak Ibu, sekali lagi. Nah, sangat penting untuk mengerti konteks dan latar belakang dari Mazmur ini. Sekali lagi, Mazmur 121 adalah Mazmur siara atau Mazmur perjalanan. Memang ada yang menerjemahkan gunung-gunung, NIV misalnya, tapi ada juga yang memakai kata bukit-bukit, King James Version memakai kata hills, kata bukit. Apapun kata yang dipakai, yang pasti Bapak Ibu, Mazmur ini adalah salah satu dari Mazmur siara yang selalu saya katakan tadi dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang mendaki, melewati, menapaki bukit demi bukit untuk menyembah Tuhan di atas gunung sebagai pusat penyembahan mereka. Nah, ketika pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung," atau di atas bukit-bukit, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu, di sini pemazmur sedang mengajak kita untuk tidak berfokus kepada gunung-gunung itu atau kepada bukit-bukit yang sedang kita lewati, yang sedang bangsa Israel lewati pada waktu itu. Tetapi fokuslah kepada Tuhan di atas gunung-gunung itu, di atas bukit-bukit itu. Tuhan yang menciptakan gunung-gunung itu. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung," dan Dia lanjutkan, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Bapak Ibu, menarik ketika kita bicara soal gunung atau bukit, apapun itu terjemahan yang dipakai, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, gunung atau bukit merupakan simbol kekuatan dan stabilitas. Kita tahu itu. Gunung berukuran besar, bertahan lama, dan tidak berubah. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa
ciptaan, ingat selalu bahwa ciptaan hanyalah cermin dari Sang Pencipta. Jadi, di sini pemazmur sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menciptakan bukit-bukit atau gunung-gunung itu yang ada di depan sana jauh lebih besar dalam hal kekuasaan, kekuatan, keamanan, dan juga kestabilan. Kenapa? Karena gunungnya adalah lambang kestabilan dan keamanan tadi hanyalah ciptaan. Yang kedua, gunung atau bukit juga Bapak Ibu tahu mengarah ke atas. Dan kalau kita bandingkan dengan diri kita Bapak Ibu, melihat gunung atau bukit ini, kita harus akui bahwa kita sebagai manusia cenderung melihat ke bawah bukan ke atas. Artinya, kita selalu melihat ke bawah di saat kesulitan-kesulitan hidup melanda kita. Benar tidak Bapak Ibu? Wajah kita selalu tertunduk. Kenapa? Karena kita putus asa atau kita kecewa. Kenapa kita putus asa? Kenapa kita kecewa Bapak Ibu? Karena fokus kita ke bawah. Fokus kita adalah masalah-masalah kita dan semua masalah yang ada sekarang di sini yang kita alami sekarang. Dan hal-hal tersebut cenderung menurut saya justru menyeret Bapak Ibu dan saya kita makin jauh-jauh jatuh ke bawah. Tapi sekali lagi pemazmur katakan, layangkanlah pandangan kita ke gunung-gunung. Di atas sana bahkan melebihi gunung-gunung itu, yaitu Tuhan yang menciptakan gunung-gunung itu Bapak Ibu. Jangan melihat ke bawah, itu arah yang salah. Lihatlah ke atas. Lihatlah kepada Tuhan yang menciptakan gunung atau bukit itu. Sehingga Bapak Ibu, kita belajar. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita mau melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Pandanglah atau pandangan kita harus melampaui dari bukit-bukit itu atau gunung-gunung itu karena semua itu hanyalah ciptaan. Pemazmur minta Bapak Ibu dan saya untuk melayangkan mata kita, mengangkat mata kita untuk melihat bukan kepada gunung yang ada, bukan kepada bukit yang ada, tapi kepada siapa yang menciptakannya. Kita tidak boleh berhenti hanya melihat pada gunung dan bukit itu. Sehingga, Bapak Ibu, pertanyaan pentingnya untuk kita adalah, apakah Bapak Ibu dan saya, apakah kita semua melihat cukup tinggi? Sekali lagi kita harus melihat melampaui bukit yang sedang kita jalani, bahkan lebih tinggi dari gunung yang ada di depan kita, sehingga kita dapat melihat Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Ingat selalu, Tuhan lebih tinggi dari semuanya. Bukit termasuk gunung hanyalah lambang dari sebuah ciptaan. Di atas sana ada sesuatu yang lebih besar, di atas sana ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat. Itulah Tuhan, itulah Dia yang menciptakan gunung-gunung itu. Itulah Dia penolong Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu ingat Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 menuliskan apa? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita juga membaca Mazmur 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2 menuliskan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa Bapak Ibu? Engkaulah Allah, kata pemazmur. Artinya adalah Allah lebih besar dari bukit-bukit dan gunung-gunung. Dan Allah ada sebelum gunung-gunung itu ada, karena Dialah penciptanya. Kita tidak mencari kekuatan kita pada gunung-gunung, Bapak Ibu. Walaupun saya katakan tadi gunung adalah lambang dari kekuatan, keamanan, dan stabilitas. Tapi kita melayangkan mata kita ke gunung, dan secara otomatis kita akan mengalihkan pandangan kita dari masalah kita dan mengangkat pandangan kita kepada Allah yang dapat membantu kita, membantu Bapak Ibu dan saya di saat-saat kita membutuhkan Dia, membutuhkan pertolongannya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu jangan melihat ke gunung-gunung, apalagi hanya kepada bukit-bukit tadi, tetapi lihatlah kepada Dia, Sang Pencipta itu. Dia yang menciptakan gunung-gunung itu. Lihatlah melampaui ciptaan. Lihatlah kepada Sang Pencipta. Seperti yang pernah diucapkan atau ditulis oleh seorang pendeta bernama Josh Moody. Josh Moody katakan, alam bukanlah solusinya. Alam menunjuk kepada solusinya. Dengan kata lain, alam menunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu, saya membaca satu kisah dari James Garfield. James Garfield adalah Presiden Amerika yang ke-20. Ia ditembak mati pada tanggal 19 September 1881. Waktu itu dia berumur 50 tahun. Sehingga ia hanya hidup sampai usia 50 tahun. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada mujizat, Garfield mungkin tidak akan hidup sampai umur 50. Tidak akan hidup selama itu. Kenapa? Ketika dia berusia 16 tahun, Garfield bekerja di sebuah kapal kanal bernama Evening Star. Ketika dia bertugas pada tengah malam, hujan turun saat ia mendapat giliran tugas di haluan, Bapak Ibu. Dan seperti biasa orang yang bertugas di kapal kanal, ketika dia mengambil tali di dek dan mulai menarik tali itu, tiba-tiba saja Bapak Ibu tali itu tersangkut dan tidak mau bergerak. Garfield atau James Garfield berusaha untuk mencoba untuk terus menarik tali itu, dan tiba-tiba Bapak Ibu tali itu terlepas,
dan Garfield ikut terjatuh ke belakang, masuk ke dalam air kanal, Bapak Ibu. Waktu dia sedang menuju atau dia tenggelam terjun ke air kanal itu, Bapak Ibu, diceritakan Garfield memang terus memegang tali itu. Tapi tiba-tiba kekendoran tali itu hilang dan otomatis tali itu makin terikat kencang di tangannya, Bapak Ibu. Garfield ini, Bapak Ibu, secara refleks, Bapak Ibu, karena dia ketakutan waktu itu, dia segera menarik dirinya kembali karena tali itu terikat kencang di tangannya supaya dia bisa kembali ke dek. Nah, Bapak Ibu, waktu dia kembali ke kapal, dia sudah kembali ke kapal, dia coba mengambil tali itu, dan dia coba untuk melemparkannya kembali ke celah di tempat tali tadi tersangkut malam sebelumnya, waktu dia jatuh ke bawah dan tali itu tersangkut. Dia coba untuk melemparkan tali itu berkali-kali, tapi tidak pernah tersangkut, Bapak Ibu. Tidak pernah sama sekali tersangkut, tidak ada sesuatu di situ yang bisa memungkinkan tali itu untuk tersangkut sehingga terikat di tangan Garfield. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada waktu itu, Garfield memberikan kesaksian. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang sudah menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba saja Garfield menyadari bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lain dalam hidupnya, sehingga malam itu dah dia putuskan untuk berhenti bekerja di kapal kanal tersebut, dan dia kembali ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya di Ohio. Bapak Ibu, menarik apa yang diceritakan oleh Garfield ketika dia berjalan kembali ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, dia melihat ibunya sedang berlutut berdoa untuk keselamatan Garfield. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan dalam kisah James Garfield ini, Presiden Amerika yang ke-20. Apakah ini suatu kebetulan dalam hidup Garfield? Mungkinkah Garfield telah menerima bantuan atau mujizat dari atas? Kita semua hanya dapat menyimpulkan bahwa ini adalah satu keajaiban yang di luar logika manusia. Inilah keajaiban yang Tuhan lakukan. Tuhan pasti berada di balik peristiwa yang dialami oleh Garfield. Kenapa? Tidak ada tempat satupun yang bisa membuat tali itu tersangkut telah dicoba oleh Garfield. Tapi kenapa malam itu waktu dia terjatuh, ada tali yang tersangkut dan dia bisa naik kembali? Bapak Ibu, jangan pernah lupa sekali lagi, kita semua membutuhkan bantuan dalam hidup. Kita semua membutuhkan bantuan ilahi dalam hidup kita. Dan saya pikir mungkin seringkali kita telah menerima bantuan dari Tuhan, tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Kita tidak peka secara rohani. Karena kesombongan kita, pride yang kita punya, kita pikir kita bisa selamat, kita bisa hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada terlalu banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat kita tangani sendiri sebagai manusia berdosa. Sebagai manusia yang terbatas. Dan siapapun penulis Mazmur 121 ini dan apapun tafsiran dari ayat ini, pemazmur tahu tentang kebenaran ini. Bahwa kita manusia terbatas, kita membutuhkan pertolongan dari atas. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu, yang saya belajar di ayat 1 dan 2 dari Mazmur 121. Yang pertama tadi, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita harus melihat melampaui gunung-gunung itu. Itulah kepada Sang Pencipta. Kedua, kebenaran kedua yang saya dapatkan, pertolongan kita sekali lagi datangnya dari Sang Pencipta langit dan bumi. Harus kita garis bawain, pertolongan kita bukan dari bukit-bukit atau gunung-gunung itu. Pertolongan kita dari Sang Pencipta. Pada ayat pertama pemazmur bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Betul? Dan pada ayat kedua kita mendapatkan jawabannya. Pemazmur lanjutkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, dari manakah datangnya pertolonganmu? Pertolonganmu datangnya dari Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak hanya menciptakan gunung, tapi Dia menciptakan segalanya. Nah, gambaran tentang Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi ini muncul paling tidak 3 kali dalam seluruh kitab Mazmur, Bapak Ibu. Pertama dalam Mazmur 121 ayat 2 ini yang kita baca hari ini. Yang kedua Mazmur 124 ayat 8. Bapak Ibu baca. Dan yang ketiga Mazmur 134 ayat 4. Dalam Mazmur 121 dan 124, pemazmur mengajarkan dan mengingatkan tentang Sang Pencipta langit dan bumi juga adalah Sang Penolong kita. Dia juga sumber pertolongan kita. Sedangkan dalam Mazmur 134, pemazmur mengingatkan bahwa Sang Pencipta itu juga adalah sumber semua berkat. Bapak Ibu ingat juga Kejadian pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeremia 10 ayat 12, firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan hikmatnya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Sehingga Bapak Ibu dengan kata lain, dalam 2 ayat pertama ini dari Mazmur 121, pemazmur sedang mengingatkan kita semua, Bapak Ibu dan saya, bahwa yang pertama, Sang Pencipta langit dan bumi memiliki kekuatan,
hikmat, pengertian yang tidak terbatas, yang melebihi besar dan tingginya gunung-gunung. Ia memiliki semua sumber daya dan lebih banyak lagi untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, anak-anaknya. Ia memegang seluruh dunia di tangannya. Ia adalah penolong Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, Allah bukan hanya sang pencipta, tapi dia juga terlibat dalam semua ciptaannya. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah terlibat dalam setiap aspek ciptaannya. Itu berarti termasuk hidup Bapak, Ibu semua dan kita semua. Kita menyebut kuasa Allah atas semua ciptaan sebagai bentuk pemeliharaannya, bentuk perhatiannya atas hidup kita. Sebagai penutup Bapak, Ibu, dan tantangan untuk kita semua. Saya yakin kita bisa melihat betapa besar perbedaannya jika kita tahu bahwa Sang Pencipta alam semesta itu juga adalah penolong kita, adalah sahabat kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Seberapa besar masalah yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Seberapapun besar masalah kita sekarang ini, ingat, dia pencipta, tapi dia penolong kita. Bandingkan hidup kita, diri kita. Bandingkan semua persoalan masalah kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan bernama Gerald Williamson menulis kalimat yang menarik. Luar biasa, dia katakan, karena Tuhan yang mengendalikan alam semesta, maka peluang tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan yang mengendalikan alam semesta, maka takdir juga tidak mungkin terjadi. Kita hidup di dunia yang tidak mengenal peluang maupun takdir. Mengapa? Karena ini adalah dunia Dia. Ini adalah dunia Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan berarti tidak ada yang dapat terjadi pada kita di luar kehendak dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, menutup khotbah ini ada cerita seorang suami akan pergi bepergian. Dia berdoa bersama istrinya sebelum dia berangkat. Kemudian dia doanya begini, Bapak Ibu. Tuhan yang kekasih, mohon perlindunganmu untuk istri dan anak-anakku saat aku pergi, saat aku tidak ada di sini, saat aku tidak ada di rumah ini. Ini lelucon, Bapak Ibu. Setelah selesai berdoa, istrinya bilang kepada suaminya, menurutmu memangnya siapa yang melindungi kita kalau kamu tidak ada di sini? Bapak Ibu, tangkap ceritanya. Ini satu pertanyaan yang bagus. Suaminya berdoa, Tuhan lindungilah istri dan anak-anakku ketika aku tidak ada di sini. Sehingga istrinya bilang, emangnya kalau kamu ada di sini, siapa yang melindungi kita? Tetap siapa, Bapak Ibu? Tentunya jawabannya sama, tetap Tuhan. Sehingga dari manakah sumber pertolongan kita? Sekali lagi, suami, istri, hamba Tuhan, sahabat, uang, pekerjaan kita, kehebatan kita, tingginya jabatan kita di perusahaan tempat kita kerja, kesehatan kita, sistem diet kita atau diet kita, asuransi kesehatan, asuransi hidup yang kita punya, yang bagus, yang mahal, asuransi earthquake yang kita punya, asuransi kebakaran yang kita punya. Bapak Ibu, di Amerika sama-sama atau dunia bahkan belajar tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles kemarin. Ada begitu banyak mereka yang asuransi kebakaran mereka pun tidak bisa mereka pakai. Berapa imunisasi atau vaksin yang kita dapatkan? Pelajaran selama kurang lebih dari 3 tahun global pandemic, COVID. Pelajaran juga dengan apa yang terjadi barusan ini, sekali lagi di Los Angeles, Altadena, Palisade, dan sekitarnya. Lepas dari semua spekulasi dan isu yang beredar, siapa atau apa yang dapat kita andalkan, Bapak Ibu, ketika situasi-situasi seperti ini terjadi? Siapa yang Bapak Ibu andalkan? Sekali lagi Mazmur 121 memberitahu kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah kebenaran pertama yang kita pelajari dari Mazmur ini. Sang Pencipta adalah penolong kita. Kestabilan Dia, kekuatannya, kebesarannya melebihi gunung-gunung terbesar tertinggi dimanapun berada. Dia melebihi semua masalah, kesulitan, tantangan yang sedang Bapak Ibu dan saya hadapi sekarang. Menarik saya baca, ada satu perdebatan hebat, Bapak Ibu percaya atau tidak, ada perdebatan hebat tentang kira-kira dalam bahasa Inggris khususnya, apa kira-kira kalimat terpendek dalam bahasa Inggris? Ada yang katakan go, kan? Satu kata go. Tapi ada juga yang katakan, go itu tidak bisa dikatakan kalimat terpendek karena hanya satu kata. Sehingga ada juga yang mengatakan kalimat terpendek dalam bahasa Inggris bukan go, tapi I am atau I do. Menarik kata seorang ahli tata bahasa, Bapak Ibu. Dia katakan ketika berbicara tentang sebuah kalimat I do, khususnya dalam satu sumpah atau vow pernikahan, adalah satu kalimat terpanjang sebenarnya dalam dunia ini.
Semua kita coba. Bapak Ibu coba ingat, waktu Bapak Ibu mengucapkan janji nikah. Waktu kita mengatakan, kita di sini dalam bahasa Inggris katakan, I do. Atau ya, saya akan melakukannya. Bapak Ibu, kita semua setuju kalau ini adalah kalimat terpendek atau terpanjang. Kalau ahli bahasa tadi katakan, sepertinya pendek, tapi itu adalah kalimat terpanjang di dunia. Ada seorang ahli pernikahan katakan, coba pikirkan kata I am dan I do. Yang kita butuhkan adalah perubahan fokus, kata ahli pernikahan tadi. Ketika kita berpikir tentang pernikahan, pikirkan kalimat tata bahasa terpendek yang memiliki dampak terbesar. Menurut ahli pernikahan tadi, bukan saya bersedia atau I do yang paling tepat. Tapi yang paling tepat adalah I am. Dan Bapak Ibu, saya pribadi setuju dengan pakar pernikahan ini. Kenapa? Karena yang terpenting dalam sebuah pernikahan bukanlah janji untuk melakukan sesuatu bagi pasangan kita. Tapi bagaimana kita berlaku sebagaimana adanya kita. I am. Kita tidak pura-pura, tidak ada yang kita sembunyikan. Dan juga bagaimana kita dapat menerima pasangan kita apa adanya. Tidak saja kelebihannya, tapi juga kekurangan dan keburukannya. Betul, Bapak Ibu? Ketika Tuhan berkata, I am, aku adalah penolongmu. Dan ketika Tuhan katakan, I do, aku akan menolong kamu. Bapak Ibu, Dia akan melakukannya bagi kita. Banyak kali dalam hubungan suami istri nyanyi pernikahan kita kan I do, I am. Tapi mungkin kita melupakannya. Atau kita banyak kali gagal melakukannya. Tapi ketika Tuhan katakan I am, I do, Dia akan melakukannya bagi kita. Dia akan membuktikannya dalam hidup kita. Sehingga jangan pernah ragu kepada janji-janjinya. Percayalah kepada firman-Nya. Dia melebihi dari semua ciptaan. Juga Dia melebihi dari semua tiap persoalan masalah kita. Dia pencipta. Dia maha kuasa. Dia tidak pernah berubah sedikit pun dalam konsistensinya. Dalam menepati janji pertolongannya kepada kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau berbicara menguatkan hamba. Dan hamba telah membagikan share bagian ini kepada semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, hamba berdoa kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. 2 ayat pertama dari Mazmur 121 ini juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Khususnya di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup yang mereka alami. Apapun pergumulan mereka, seberat apapun masalah hidup mereka saat ini Tuhan. Ingatkan kepada mereka, ingatkan kepada kami. Bahwa Engkau adalah penolong kami. Bahkan Engkau melebihi semua masalah yang kami alami. Tolong supaya kami tidak fokus kepada gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada. Tidak fokus kepada masalah yang ada. Tapi kami fokus kepada Tuhan, kepada Engkau yang melebihi semua persoalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mau berdoa Tuhan berkati kami juga dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati supaya lewat perjamuan kudus hari ini, lewat mengingat apa yang sudah Engkau buat di atas kayu salib, kami juga diberkati, dikuatkan oleh Engkau. Engkau tidak hanya penolong kami, tapi Engkau juga sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini selalu mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini, Bapak Ibu, yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena
hari ini, di minggu pertama bulan Februari ini, kami ada waktu lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan roti, minum cawan yang adalah lambang dari tubuhmu yang hancur, darahmu yang tercurah di Bukit Golgota. Hamba berdoa supaya tiap kali mengikuti perjamuan kudus, kami tidak hanya diingatkan, tapi kami juga harus atau mau mengambil komitmen di hadapan Engkau sendiri. Karena Engkau sudah mati untuk kami. Tolong kami supaya kami juga buat satu komitmen untuk hidup terus dalam kekudusan, mentaati firman-Mu, dan juga terus melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mati di atas kayu salib, sehingga kami pun bisa mendapatkan hidup kekal ketika kami membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini melalui perjamuan kudus hari ini dan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Baru 2 ayat pertama Bapak Ibu, tapi saya secara pribadi, saya sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan doa saya Bapak Ibu pun diberkati. Kita berdoa supaya melalui ayat-ayat berikut kita mendapatkan lebih banyak berkat Tuhan lagi melalui bagian firman Tuhan ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.